warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي مدور الأوقات والأعوام وجعل هذا اليوم من أعظم الأيام وأوجب علينا بالصلاة والصيام وأمرنا بالاتحاد وصلة الأرحام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب أعلى المقام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شفيع الأنام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. فيقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. معاشر الحاضرين والحاضرات جماعة صلاة Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Sudah menjadi ketetapan Allah Jalla Jalaluhu Tabaraka wa Ta'ala bahwa dunia ini dijadikan sebagai tempat ujian bagi hamba-hambanya. Yang sakit ujian, yang sehat pun sebenarnya adalah ujian. Jadi orang miskin merupakan ujian, jadi orang kaya pun sebenarnya dalam rangka menjalani ujian. Jadi rakyat ujian, jadi pejabat pun kalau disadari merupakan ujian. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di dalam setiap menjalani ujian pasti ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ketahuilah bahwa siapapun orangnya, apapun jabatannya, apapun latar belakang pendidikannya, dan bagaimanapun kondisi sosial ekonominya, manakala menjalani ujian dunia ini, dia telah menggunakan umurnya untuk taat kepada Allah. Dialah hakikatnya orang yang sukses dalam menjalani ujian dunia ini. Namun sebaliknya para jamaah sekalian, barang siapa telah menggunakan umurnya untuk maksiat kepada Allah, walaupun nampak zahirnya dia orang yang kaya raya, memiliki kekayaan, harta benda melimpah ruah, pangkat jabatan kedudukannya tinggi-tinggi, punya gelar depan belakang, macam-macam atribut, di atas pundak kanan kirinya yang berupa bintang-bintang yang terbuat dari kaleng-kaleng itu. Tapi apabila umurnya habis untuk maksiat kepada Allah, dialah hakikatnya orang yang gagal 100% dalam menjalani ujian dunia. Saudara-saudara sekalian, jamaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Maka ketahuilah, barang siapa agama dijadikan sebagai imam dalam kehidupannya, dia akan mendapatkan setetes penderitaan. Tetapi lautan-lautan kenikmatan telah menunggunya untuk selama-lamanya. Tetapi sebaliknya, barang siapa nafsunya dijadikan sebagai imam pedoman dalam praktek hidup dan kehidupannya, maka dia akan mendapatkan setetes kenikmatan.
Tetapi lautan-lautan penderitaan telah menunggunya untuk selama-lamanya. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa dalam diri manusia ada dorongan-dorongan kekuatan. Dan kekuatan itu sering disebut dengan hawa nafsu, yang dapat diartikan sebagai keinginan-keinginan diri. Hawa nafsu bisa juga diterjemahkan sebagai egoisme atau kecenderungan diri untuk mencapai keinginan-keinginan yang berupa kenikmatan-kenikmatan dan kesenangan-kesenangan, baik jasmani maupun rohani, atau ingin memperoleh perhatian, ingin dihormati dan diistimewakan. Para ulama ahli tauhid menjelaskan bahwa tidak ada hijab paling besar yang menghalangi sampainya seorang hamba untuk bertakarrub kepada Allah Jalla Jalaluhu Tabaraka wa Ta'ala selain hawa nafsu. Kekuatan hawa nafsulah yang berperan paling dominan untuk melakukan sesuatu yang menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah, atau justru sebaliknya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Duduk kita dalam majelis pagi hari ini, kita hendak sama-sama merenung. Muhasabatun nafas, introspeksi diri kita masing-masing. Ketahuilah bahwa dalam diri kita manusia minimal ada 3 macam dorongan kekuatan hawa nafsu. Yang pertama disebut dengan quwwatun bahimiyah, yaitu kekuatan-kekuatan dan sifat-sifat kebinatangan. Dalam diri kita umat manusia terkandung unsur-unsur kekuatan-kekuatan dan sifat-sifat kebinatangan. Unsur inilah yang mendorong kita untuk mencari kepuasan lahiriah, semacam makan, minum, bersenang-senang, atau ingin memperoleh kepuasan seksual semata. Hadirin rahimakumullah, kalau saja kita turuti kekuatan-kekuatan dan sifat-sifat kebinatangan semacam ini, maka kita akan terlena dengan materi belaka. Bahkan kita akan kehilangan kepekaan terhadap sesama. Akan hilanglah nilai-nilai sosial maupun moral. Akan hilanglah nilai-nilai juang dalam kehidupan. Yang ada hanya sifat individualistik yang mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu sekalian, manakala kekuatan dan sifat-sifat kebinatangan semacam ini senantiasa ada dalam praktek hidup dan kehidupan kita, maka ketahuilah tinjauan ilmu hakikat, sebenarnya kita adalah binatang-binatang secara rohaniah. Walaupun secara jasmaniah kita menampakkan diri sebagai manusia. Wal'iyadzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tatkala kekuatan dan sifat-sifat kebinatangan ini dibiarkan begitu saja, tidak diarahkan, tidak dikendalikan, tidak dibimbing dengan syariat agama, tidak mustahil akan muncul sifat yang kedua, yaitu quwwatun sabu'iyah, kekuatan dan sifat-sifat binatang buas. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau menyadari jauh dalam diri kita ternyata sebenarnya ada kekuatan-kekuatan dan sifat-sifat binatang buas. Terbukti kita tidak cukup menikmati makanan minuman yang ada. Kita tidak cukup menikmati fasilitas-fasilitas yang ada. Kita tidak cukup menikmati kedudukan-kedudukan yang ada. Tetapi kita ingin mengalahkan orang lain, kita ingin menguasai, mengambil hak orang lain. Kita ingin menyerang dan mencelakakan orang lain. Kita suka memelihara sifat dendam, dengki, iri hati, dan membenci, bahkan hasud, ingin menghancurkan orang lain demi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan golongan.
Itulah kekuatan dan sifat-sifat binatang buas yang senantiasa bercokol dalam diri kita, yang suka berbuat jahat kepada sesama maupun kepada orang lain demi untuk kepentingan pribadi. Innan nafsala ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak, mendorong untuk berbuat kejahatan-kejahatan, kezaliman-kezaliman. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kita lagi dan lagi merenung muhasabah. Manakala kekuatan dan sifat-sifat binatang buas itu yang menghiasi kehidupan kita. Kita suka memelihara sifat dendam, dengki, iri hati, dan membenci. Memendam kejengkelan-kejengkelan, kejahatan-kejahatan. Untuk mencelakakan orang lain. Rela mengorbankan keluarga, famili, sahabat-sahabat, tetangga, kanan kiri depan belakang kita. Demi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ketahuilah. Tinjauan ilmu hakikat. Sebenarnya orang-orang yang semacam itu adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat serigala buas yang berwujud manusia. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Demikian juga tatkala sifat yang kedua tersebut tidak dibimbing, tidak diarahkan, tidak dikendalikan dengan agama, maka akan muncul kekuatan yang ketiga yang paling dahsyat, yaitu quwwatun syaitaniyah, kekuatan setan. Na'udzubillah min dzalik. Kekuatan inilah Bapak Ibu sekalian yang mendorong diri kita untuk membenarkan dan menjustifikasi segala kejahatan-kejahatan, kezaliman-kezaliman, serta kekeliruan yang telah kita lakukan. Satu contoh, kita menguasai hak orang lain. Kemudian setan akan datang berbisik ke dalam hati dan telinga kita, agar supaya kita tidak perlu merasa bersalah karena apa yang telah kita lakukan demi untuk membantu kepentingan keperluan orang lain juga. Setiap perilaku dikamuflase. Bagaimana supaya diputarbalikkan faktanya. Boleh jadi seseorang korupsi 100 miliar misalnya. Kemudian dinetralkan perasaan bersalah yang ada di dalam hatinya dengan cara menginfakkan sebagian dari apa yang telah dia korupsi tersebut. Maka setan datang membisikkan ke dalam hati dan telinga mereka agar supaya hati kita tidak perlu merasa bersalah. Karena apa yang kita lakukan, kejahatan, kezaliman, kekeliruan yang kita lakukan itu berdalih untuk membantu kepentingan keperluan orang lain juga. Na'udzubillah, bahkan kadang-kadang hasil korupsi tersebut digunakan untuk membantu perjuangan agama. Bapak Ibu sekalian, Allah Ta'ala tegaskan, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadat samawati wal ardu wa man fihinna. Kalaulah seandainya kebenaran itu dengan cara mengikuti hawa nafsu mereka, maka hancurlah langit dan bumi ini beserta apa yang ada di dalamnya. Semua itu akibat mengikuti hawa nafsu syaitaniyah yang dipimpin oleh iblis laknatullah alaih. Karena itu fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, maka janganlah mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Balittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilmin. Tetapi orang-orang yang telah berbuat kezaliman, kejahatan, kekeliruan yang tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan agama. Faman yahdi man adallallah. Lalu siapa yang akan memberikan hidayah kepada mereka? Tentu tidak ada, saudara-saudara. Orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah, orang-orang yang telah terjerumus tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Wa ma lahum min nasirin. Bagi mereka tidak ada satupun penolong, baik di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari raya fitri yang agung ini, di pagi hari yang cerah ini,
dalam suasana kegembiraan, suasana kebahagiaan, suasana kemenangan, yang mana 1 bulan penuh kita di-training oleh Allah untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, untuk menginjak kekuatan hawa nafsu kita. Maka ketahuilah, pada hari ini iblis telah menangis, menjerit, melengking, meraung-raung karena melihat seluruh manusia, anak cucu Adam yang selama 1 bulan penuh telah berpuasa mencari ridha Allah Ta'ala berdasarkan keimanan, keyakinan. Pada hari ini dosa-dosa umat manusia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua yang hadir dalam majelis pagi hari ini, kita termasuk golongan mereka yang diampuni dosa-dosa kita. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam satu riwayat hadis yang bersumber dari sahabat Wahab bin Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Inna iblisa alaihi la'nah yasihu fi kulli 'idin fayajtami'u ahluhu fayaquluna ya sayyidana man alghadaka inna nukassiruhu fayaqulu la syai'a walakinna Allah ta'ala qad ghafara li hadhihi al-ummah fi hadzal yawm fa'alaikum an tastaghiluhum bil ladzat wasyahawat wa syurbil khamr hatta yughjibahumullah. Hadirin rahimakumullah, pada hari ini iblis menyaksikan semua manusia anak cucu Adam diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Maka iblis menjerit, melengking, teriak-teriak sehingga semua bawahannya, semua para pengikutnya berdatangan mengelilingi iblis. Mereka pun bertanya, ya Sayyidana man aghdabaka, wahai paduka Tuhan kami, apa yang menyebabkan dan siapa yang menyebabkan engkau menjerit melengking seperti ini? Inna nukassiruhu, kami semua siap untuk menghadapi dan membinasakan mereka. Maka iblis pun menjawab, fayaqulu la syai'a. Tidak ada satu apapun, tidak ada seorang pun yang menyebabkan aku menangis, menjerit, melengking seperti ini. Tetapi ketahuilah, walakin Allah Ta'ala qad ghafara li hadhihi al-ummah fi hadzal yawm. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa seluruh umat, yang mana 1 bulan penuh di training untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ketika malamnya pun qiyam, tidak henti-hentinya berdiri tawadhu, munajat, bersimpuh sujud di hadapan Allah. Pada hari ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Maka aku berasa rugi dan menyesal sekian lama menyesatkan, menjerumuskan mereka. Karena itu fa'alaikum an tastajiluhum bil ladzat wasyahawat. Aku tugaskan kalian semua, kata iblis, untuk datang kepada mereka satu persatu, sesatkan mereka, jerumuskan mereka, tipu mereka dengan bersenang-senang, gembira, bahagia, memenuhi hawa nafsu syahwatnya, hatta yughjibahumullah, sehingga datang murka Allah kembali kepada mereka. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa kita saat ini, maka habislah sudah dosa-dosa kita, bersihlah sudah dosa-dosa kita, sehingga hari ini disebut dengan Hari Raya Idul Fitri, hari kemenangan, hari raya kesucian. Dosa-dosa kita telah habis diampuni oleh Allah. Saat ini kita berpikir bagaimana dosa-dosa antara kita dengan saudara kita sesama umat manusia, hakul adami. Maka sudah barang tentu hakul adami yang selama ini kita lakukan, kita tunaikan, hak-hak di antara sesama saudara kita. Saat ini kita akan saling maaf memaafkan, saling ikhlas mengikhlaskan, di antara kita saling ridho meridhoi, qalbi bi qalbi, dari hati ke hati, sehingga silaturahim kita pagi hari ini nanti akan kita tindak lanjuti dengan silatul qalbi war ruh. Ada hubungan dari hati ke hati, dari ruh ke ruh, kita sesama saudara seiman seagama di dunia bertemu berjumpa dengan harapan semoga nanti di akhirat pun akan bertemu berjumpa
di dalam surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.